Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi at-taqwa wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum memasuki khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan melakukan semua perintahnya maupun menjauhi segala larangannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian kerjakan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa di dalam kisah-kisah terdahulu pasti terdapat sebuah pelajaran, dan di setiap kabar mengenai mereka yang hidup di masa lampau pasti memiliki nasihat yang bisa kita petik. Oleh karenanya, Al-Quran memiliki versi khusus yang mengandung kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbita bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikrul mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah terdapat segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kisah yang paling baik, yaitu dengan memahyukan Al-Quran kepadamu, dan sungguh engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran sejatinya adalah media pembelajaran yang dapat menguatkan pikiran serta meluruskan akhlak. Dan pada hari ini kita akan sama-sama menyimak dan menyelami kisah Yusuf alaihissalam. Itu kisah yang indah, enak didengar, dan mudah dicerna bagi mereka yang memiliki hati yang lurus. Sebagaimana firman Allah, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dan di dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Sungguhnya nasihat dan faedah yang terdapat di dalam kisah Yusuf alaihissalam sangatlah banyak, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membahasnya. Namun pada kali ini kita akan membahas 3 pelajaran saja. Pelajaran yang pertama adalah kehidupan ini Allah ciptakan dengan penuh rasa gundah gulana, lelah, dan kesedihan. Tidak ada kenikmatan dan ketenangan hidup yang abadi, karena keadaan sangat cepat berganti dan akan berubah terus menerus. Dan apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah perkara yang mudah dan remeh. Beliau menghadapi permusuhan saudara-saudaranya, kerasnya mereka, dan tipu daya mereka, sampai-sampai ia dijual kemudian dibeli dengan harga yang rendah. Sebagaimana firman Allah, wajah sayyi'atun fasalu waridun fadalwah qala ya bashar hadza gulam wa asaru bidu'ah wallahu a'lam bima ya'malun wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan datanglah sekelompok musafir, lalu ia menyuruh seorang pengambil air, dan ia menurunkan timbanya seraya berkata, oh senangnya ini anak-anak muda. Lalu mereka menyembunyikannya dan menjadikannya sebagai bergenangan.
dan mereka menjualnya dengan harga yang rendah, yaitu dengan beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Sungguh, jika kita bercermin dengan apa yang menimpanya, pasti kita akan bersyukur, karena apa yang menimpanya tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan. Nabi Yusuf juga mengajarkan bahwa rasa tentram, lapang dan ridho, yang mana semuanya tersebut merupakan kunci kebahagiaan, tidak dapat diukur dengan ukuran materi, karena ketentraman tersebut merupakan karunia Allah yang Ia bagikan kepada hamba yang Ia inginkan. Bahkan ketentraman tersebut seringkali didapatkan ketika kondisi kerasnya dan sulitnya kehidupan. Dan Allah Ta'ala menciptakan setiap takdir itu dengan ada hikmahnya. Dan pada kisah Yusuf ini, jika saja ia tidak dilemparkan ke dalam sumur, niscaya ia tidak akan pernah memasuki negeri Mesir. Jika saja ia tidak dipenjara, niscaya ia tidak pernah diberi amanah untuk sebagai bendahara negeri Mesir. Rahmat Allah terkadang turun di sela-sela pedihnya cobaan. Sebuah karunia terkadang datang karena kerasnya keadaan. Ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kedua ialah semua karunia datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk mensyukuri semua karunia dan nikmat. Allah lah satu-satunya yang juga akan menghilangkan keburukan dan cobaan dari manusia. Oleh karena itu, Yusuf alaihissalam berdoa, Rabbi sijini ahbu ilai mimma yad'una ilaih wa la tasrif anni kaidahun asbu ilaina minal jahilin. Wahai Tuhanku, penjara lebih kusukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi mereka. Fasajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Allah pun memperkenalkan doa Yusuf, lalu ia mempalingkan dari tipu daya mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimal jami'a. Sesungguhnya pelajaran yang paling berharga dalam kisah Yusuf adalah kemampuan dan profesionalisme sangatlah dituntut dalam agama Islam, serta keduanya sangatlah dibutuhkan bagi kehidupan. Saat Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa dirinya mampu dan memiliki potensi untuk kedudukan yang agung, maka ia memilih untuk kedudukan itu. Sebagaimana firman Allah, qul ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia berkata, berilah aku kedudukan sebagai bendahara negeri Mesir. Sungguh aku termasuk orang yang pandai dan menjaga dan berpengetahuan. Sungguh kedudukan itu dipenuhi dengan kepercayaan dan rasa tanggung jawab, bukan kedudukan yang hanya ingin dicapai karena hanya ingin bermewah-mewahan maupun haus akan pujian. Yusuf alaihissalam meminta kedudukan tersebut didasarkan baiknya agamanya serta rasa tanggung jawabnya. Jika ia mengetahui bahwa ada yang lebih pantas dirinya, ia tidak akan pernah memintanya. Dan di dalam kisah Yusuf tentang amanah ini mengajarkan pelajaran bagi orang yang haus akan kedudukan dan jabatan. Yang haus kedudukan dan jabatan, sungguh kedudukan dan jabatan itu adalah amanah yang sangat berat. Tidak semua punggung bisa untuk menopangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yas'alillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah." Barang siapa yang Allah serahi untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, niscaya kecuali Allah melarangnya masuk surga. Semoga Allah Ta'ala menjaga para pemimpin kaum muslimin dan menjadikannya menunaikan kewajibannya, amanah dan tidak haus akan pujian.
Semoga Allah jadikan kita rakyat yang baik, taat kepada pemimpin dan taat dalam beribadah. Aku qouli hadza astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sholli wa sallim ala nabiyil muttaba wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil muttaba wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya allazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nafa'na al bala wal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al muhtalif fadaw syadid mihna ma dhahara minha wa ma batan min balidin hadzal khasah min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatina fil umuri kulliha wa'jirna min khizyid dunya wa 'adzabal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.